nggak terdapat tuh hadis bahwa Nabi berdoa minta panjang umur. Kalaupun dalam berbagai kesempatan ulama berdoa, Allahumma tawwir a'marana, ya Allah panjangkan umur kami. Kalimat itu tidak ada di hadis, itu karangan si ulama. Nabi sendiri nggak pernah minta doa panjang umur, karena memang umur sudah ada ketentuan. Jadi kalau begitu kita nggak perlu minta panjang atau pendek. Karena itu yang perlu kita doakan. Saya sejak remaja kalau berdoa, ya Allah, jadikanlah sisa umurku di dunia ini hidup yang penuh taat kepadamu dan Engkau selalu ridho kepadaku. Jadikanlah sisa umur hidup duniaku ini hidup yang banyak memberi manfaat kepada orang dan semua makhluk, dan semua orang pun ridho kepadaku. Hidup itu minta jadi taat, Allah ridho. Bermanfaat, orang ridho. Mati dimatikan dengan cara yang mudah dan indah. Selesai. Terus terang, saya paling tidak suka kalau 19 Oktober itu ramai orang kirim ucapan selamat ulang tahun, semoga panjang umurnya. Dari dulu saya minta panjang umur. Nggak suka saya doa minta panjang umur. Dan Anda yang suka minta doa minta panjang umur, itu sebenarnya doa nekat. Bayangkan kalau Allah kasih 150 tahun, udah nyusahin orang, susah pula diri sendiri. Itu dokter ditelepon oleh pasien. Dok, ini pasien yang pagi-pagi nelpon. Di rumah saya ada jinnya, dok. Kenapa? Ada setannya. Kenapa? Waktu saya buka pintu kamar mandi, saya kencing. Baru saya buka pintu, lampu di kamar mandi menyala sendiri. Berarti ada jinnya di rumah saya. Si dokter udah tahu. Ada anak bapak. Panggil anak bapak, saya mau bicara melalui telepon. Itu. Begitu anaknya nelpon, dokter kasih tahu, itu bapak kamu yang udah umur 80 tahun barusan cerita. Katanya di rumahnya ada jin, mau ke kamar mandi kencing, begitu buka pintu kamar mandi lampunya langsung nyala. Oh ya dok, saya ngerti, kata si anak gadisnya ngerti. Langsung dia teriak, mama, bapak kencing di kulkas lagi itu. Karena bapaknya udah pikun. Nah, mau panjang umur dengan keadaan pikun, kencing di kulkas. Lalu nelpon dokter, bilang kamar mandi ada jinnya, begitu dibuka pintunya langsung nyala lampu. Coba kalau udah pikun kayak begitu, nggak usahlah minta panjang umur, mintalah hidup itu penuh taat dan diberkahi diridhoi Allah, banyak manfaat dan diridhoi orang. Mati sudah pasti. Jadi mau mati? Mulai ragu lagi. Jawablah. Gitu. Tarekat itu memang mempersiapkan diri menuju kematian. Tapi menuju mati, menuju ke sana, kan sekarang masih di dunia. Bagaimana kehidupan di sana itu jadi baik? Sekarang kita menyemai, kita menanam, kita bercocok tanam di sini untuk nanti panen kebaikan. Itu ya. Jadi mati udah pasti, udahlah ya. Saya 3 atau 4 kali lah mengalami kematian yang sangat dekat bersama Pak Jejen, naik speedboat terbalik di antara Lamno dengan Banda Aceh, malam-malam dihantam badai. Sudah pernah berenang 2 jam di lautan yang penuh gelombang, ya. Pesawat terbangnya anjlok, mendarat darurat, udah pernah. Ya sudah, mati udah pasti, udah nggak terlalu banyak mikir jauh-jauh. Yang penting apa yang kita perbuat, apa yang kita perbuat untuk kehidupan nanti itu ya. Nah, saudara sekalian, kan kita tahu bahwa hidup kita itu kelihatan, ibu-ibu bisa lihat. Kalau diganjal sedikit agak naik, karena ibu-ibu yang di belakang terhalang kepala, diganjal buku atau apa. Ganjalannya udah ya, cukup tinggi ya. Oke.
Kita ini adalah hamba Allah. Abdun. Abdun itu pelayan. Masuk bahasa Indonesia menjadi abdi. Bahasa Inggrisnya servant. The servant of Allah. Abadah. Abadah, dari kata abadah muncul ibadah. Abadah itu to serve, melayani, ibadah, services. Bahasa Arabnya ibadah, bahasa Inggrisnya service. Hidup untuk apa? Service, pelayanan pada Allah. Arti ibadah itu pelayanan. Itu makna ibadah, pelayanan pada Allah. Tetapi kita pun oleh Allah ditugaskan. Kamu jadi pelayan ya, jadi abdun ya, jadi Abdullah, hamba Allah, pelayan Allah. Iya, kamu ditugaskan turun ke bumi, hadir di bumi. Selama di bumi, tugas kamu sebagai khalifah. Khalifah itu artinya wakil. Khalifatullah, wakil Allah. Sebagai wakil Allah ngapain di muka bumi? Memimpin. Maka kita adalah leader, para pemimpin di muka bumi. Memimpin kehidupan di muka bumi. Lakukan tugas sebagai pemimpin, mengelola kehidupan di muka bumi, tapi in the name of Allah, atas nama Allah. Bertindaklah demi, untuk, dan atas nama Allah, karena kamu wakil Allah, karena kamu pelayan Allah. Pimpin kehidupan, tapi lakukan semuanya atas nama Allah, in the name of Allah. Bahasa Arabnya Bismillah. Bismillah itu artinya atas nama Allah, demi dan untuk Allah, in the name of Allah. Saya goreng ikan ini. Jadi menggoreng ikan itu bukan karena dorongan hawa nafsu. Lapar, ikannya gede, gurame, goreng biar enak, enak dimakan. Maka menggorengnya dengan hawa nafsu. Karena lapar, ini ikannya besar, kalau digoreng enak, goreng, biar enak. Kasih garam, kasih tambah bubuk cabai. Itu menggoreng dengan hawa nafsu. Tapi Bismillah, in the name of Allah. Hai ikan, kumatikan engkau atas nama Allah, demi Allah. Karena aku pemimpin di muka bumi ini, ku goreng engkau. Ada orang membunuh di Arab, maka keluarga terbunuh diberikan hak kisos. Hari Jumat, selesai sholat Jumat, di depan pintu Masjidil Haram yang besar itu, plaza, dibawa si narapidana. Ya, tangannya diikat ke belakang, dia kemudian berlutut di lantai. Maka pengadilan membacakan, orang ini begini-begini, kejahatannya ini, sudah dijatuhkan hukuman pancung oleh hakim. Apakah ada keluarga korban, ahli waris korban yang mau memaafkan orang ini? Kalau tiba-tiba muncul, saya paman sekorban, saya maafkan dia, nggak jadi dipancung. Tidak ada, karena tidak ada, ya berarti orang ini pancung. Kita jamaah haji, jamaah umroh kan pada nonton, wah ini orang dihukum pancung. Kita nggak sadar, tahu-tahu dari belakang kita ada yang colek kita. Tengok, tinggi besar, bawa pedang. Wah, algojonya datang dari belakang. Tiba-tiba si terdakwa dan nunduk, cabut pedang. Bagian pedang yang tumpul ditempelkan di tengkuk, begitu kan? Ditempelin begini kan dia kaget, disangka udah kena. Dia mendongak, begitu dongak yang tajam lewat, das, langsung terpental itu kepala, terguling-guling. Orang itu langsung roboh, nggak ada menggelepar-gelepar. Itu darah menyembur. Itu si algojonya, dia datang, orang tidak perhatikan, tahu-tahu muncul, orang masih memperhatikan kepala yang terguling, dia sudah hilang. Dia masuk, dia mandi, dia sholat, taubat. Sebelumnya dari pagi pun dia sudah sholat, sudah zikir. Jangan sampai ketika dia ayunkan pedang itu, penjahat kamu, dengan penuh kebencian. Nggak boleh. Maka dia dengan taubat, tugas saya diamanahkan oleh negara.
oleh Quran dan hadis untuk menghukum orang yang bersalah ini, maka lakukan bismillah, in the name of Allah, atas nama Allah. Bukan karena emang jahat lo, ya, grupnya Sambo sih lo, nggak boleh itu ya. Jadi nggak boleh dengan kebencian, semua harus atas nama Allah, begitu. Nah, kalau ibadah yang langsung kepada Allah itu disebut ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah formal, ya. Sholat, puasa, ya, haji, zakat, baca Quran. Tapi kalau hidup kita di muka bumi, kita bertani, bercocok tanam, itu ibadah juga. Disebutnya ibadah yang ghair mahdoh, ibadah yang tidak formal, ibadah yang lebih bersifat sosial, lebih bersifat budaya, sosio-kultural. Nah, itu ibadah juga. Nah, ibadah yang ghair mahdoh ini sering juga disebut muamalah. Muamalah banyak macamnya. Berkeluarga itu muamalah, berdagang, bertani, masya Allah. Ketika Islam masuk ke Eropa Selatan, di Andalusia, di sanalah dikembangkan oleh ulama-ulama kita teknik-teknik pertanian yang sangat maju, sehingga ada beberapa kitab sampai sekarang itu kitab-kitab tentang pertanian, antara lain Al-Mazra'ah itu. Dan jelas ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, kenapa kita harus bertani, dijelaskan itu. Jadi siapa bilang menjadi orang soleh itu hanya zikir khatam tam saja? Tidak. Bertani pun menjalankan tugas dari Allah, dan itu ada perintah dari Rasulullah. Kalimantan Barat ada daerah Sambas, dulu tempat lahirnya Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Nah, itu Syekh kita, tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah itu dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Saya pernah ke Sambas. Ada satu daerah yang tiap berapa tahun terkena dilanda banjir besar. Tapi di daerah itu juga ada satu ladang sawah milik kakek tua yang kalaupun kena banjir tetap berhasil panennya, tidak rusak, tidak busuk. Ketika ditanya kenapa, ketika memindahkan padi untuk tanam mundur, begitu menanamkan padi itu lipat lidah ke atas sambil benamkan itu padi klep ke dalam lumpur, sambil saat itu juga dikolbur zikir khofi mani itu, maka panennya bagus karena dilakukan atas nama Allah, bukan karena subur ya, wahai dewa anu bikin subur, wahai dewa anu, wahai penunggu tempat ini bikin supaya panen. Bukan dewa, bukan penunggu tempat, Allah itu bertani, berdagang gitu ya, atas nama Allah. Kegiatan politik, kenegaraan, iptek, semua itu ada di keluarga. Apakah di keluarga ada masalah ekonomi? Ada. Bagaimana meningkatkan penghasilan, bagaimana membagi penghasilan, bagaimana menyiapkan tabungan untuk haji. Ada keluarga, ada ekonomi. Urusan politik juga ada. Ya, supaya tidak diomelin oleh Menteri Dalam Negeri, bagaimana kalau pulang terlambat, alasannya apa gitu, ngaji sama Mbah Dim gitu. Nah, itu politik juga, politik menghadapi istri yang cerewet gitu. Jadi di keluarga itu ada psikologi, ada pendidikan, ada macam-macam. Maka kata Nabi, orang yang kawin, berkeluarga, menikah, dia sudah melaksanakan separuh dari kewajiban agamanya. Separuh dari kewajiban agama itu terjadi dengan hidup berkeluarga. Karena di keluarga itu ada pendidikan, ada psikologi, ada ekonomi, ada politik, segala macam itu. Tinggal saja dua saja dijaga. Syahadat jangan rusak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salat jangan pernah ditinggalkan. Surga. Karena separuh agama itu adanya dalam kehidupan keluarga. Maka berbahagialah orang-orang yang berkeluarga. Ada di sini yang masih jomblo? Nggak ada kan?
Kalau masih ada, tugas Anda mencarikan jodohnya. Itu, ya, tugas temannya dong, ya, tugas tetangganya carikan sedapat mungkin. Jangan biarkan orang itu jomblo terus, karena dia minus itu tekor. Dia sudah sholat, puasa, itu baru 50%. 50% lagi belum itu. Nah, 50% itu adanya di rumah tangga. Maka kalau ada janda, jangan biarkan lama-lama dia menjanda. Kalau ada duda, jangan lama-lama biarkan dia menduda. Apalagi ada bujangan. Gitu. Oke. Jadi ibadah kita itu dalam tarekat begini. Ke Allah, zikir, ke masyarakat, gitu juga. Oleh sebab itu tidak heran dalam tanbih kita Abah Anom itu menyampaikan pesan-pesan. Ini pesan dari Abah Sepuh, dari Abah Anom. Tadi kan dibaca tanbih. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cagar bagar. Ini menunjukkan sebagai orang tarekat kita hidup dunia, akhirat, lahir, batin. Itu seimbang. Jadi jangan mengejar akhirat saja. Justru akhirat itu jadi baik kalau kita menghasilkan kebaikan di dunia. Itu. Makin banyak manfaat di sana ketika kita banyak bermanfaat di muka bumi. Maka dalam sebuah hadis pun digambarkan Allah menyampaikan pesan. Nanti di akhirat saat menghadap Allah ada hamba yang mengeluh, ya Allah, ini aksya, ya Allah ini doa, ya Allah ini sakit, ya Allah haus, ya Allah lapar, ya Allah sakit, ya Allah. Dan Allah menjawab, dulu aku haus, kamu tidak peduli dengan aku. Dulu aku kelaparan, kamu cuek saja. Dulu aku sakit, engkau tidak berbuat apa-apa. Lalu itu hamba bertanya, ya Allah, engkau kan Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan bisa haus, lapar, sakit? Kalaupun engkau haus, lapar, sakit, aku harus berbuat apa? Dan Allah menjawab, bukankah dulu kau jumpai ketika di dunia ada hamba-hambaku yang kehausan, dan kamu tidak peduli untuk memberi minum kepada mereka? Kalau saja kau beri minum mereka, itu sama pahalanya seperti engkau memberi minum kepadaku. Maka dulu di rumah kakek saya dari Ciledug itu seperti ini. Ciledug itu kira-kira perempatan jalan besar sana itu, jalan raya apa tuh, Kewates itu ya. Lalu ada jalan seperti yang jalan di belakang ini, jauh itu sampai 5 km ke ujung, sampai ke desa di dekat gunung. Rumah masih jarang-jarang dan jalan itu tanah, memang cukup lebar tapi masih tanah. Tapi di masyarakat adat kami dulu, di kakek saya itu ada hukum adat. Semua orang yang rumahnya di pinggir jalan besar itu wajib menyediakan gentong, tempayan di pinggir jalan di dekat pagar rumahnya, menyediakan gayung yang dari batok kelapa itu dan gelas. Dan saya kalau sedang pulang ke rumah kakek saya itu ngangkat air dari sumur, pakai sumur sengget. Sumur yang pakai batang bambu itu, dengan ember tuangkan. Dalam besar ini apa? Buat orang petani di kampung sana, kalau dia berjalan ke Cilegon sana, dia kehausan, dia minum. Pesan. Ada orang yang di akhirat, ya Allah panas nih, panas, haus. Dulu aku kehausan, kamu tidak peduli. Bagaimana mungkin Tuhan haus? Apa yang harus aku perbuat? Bukankah dulu di dunia kau jumpai hamba-hambaku kehausan dan kamu tidak peduli? Saran saya, kita punya masjid bagus persis di pinggir jalan, letakkanlah di depan itu dispenser air. Usahakan ya, kasih colokan listrik. Minimal kalau nggak mau susah, taruh aja satu kardus isinya gelas
botol-botol plastik. Apalagi kalau dikasih dispenser kali, ya. Orang yang sedang lalu-lalang lewat numpang sholat, mau air dingin, ada air dingin, mau kopi, sediakan kopi sasetnya. Percayalah, masjid ini kasnya tidak akan bangkrut dengan menyediakan minuman untuk para musafir. Insya Allah. Karena dulu kalau saya mau ke Suryalaya tahun 90-an lewat daerah Cianjur, tidak lama dari pasar Cianjur yang jalan turun panjang itu ada masjid sederhana. Dia sediakan termos gitu. Ini untuk apa? Minum Pak, gratis. Termos air panas, ada teh, ada gula, ada kopi, bikin sendiri. Ada ember. Orang penjaganya lihat dari jauh. Kalau ember itu sudah penuh dengan gelas kotor, dia bawa ke kamar mandi, dia cuci, taruh lagi, dia rapikan. Nggak ada dimintain biaya, tidak ada. Tapi sejak dipasang seperti itu, orang-orang yang numpang sholat di situ masukkan uang ke kotak itu jadi lebih banyak malah. Yang nggak punya duit ya memang nggak masukkan, nggak sedekah, nggak apa-apa kok. Tapi yang punya duit merasa bersyukur. Ya memang namanya orang naik motor tiba-tiba haus dan disediakan. Kalau beli, aku juga bisa beli ke sana, ke warung sana, tapi kan jalan lagi. Ini udah ada dan ini masjid. Aku minum, kenapa tidak aku kasih dengan harga 4-5 kali lipat? Dapat pahala kok. Akhirnya setelah sekian bulan, itu bukan lagi termos Pak, dispenser yang air panas pakai listrik itu. Akhirnya makin lengkap, ada roti, dan kemudian masjid itu jadi masjid yang besar sekali, mega. Karena orang nyumbangnya jadi banyak. Lapar ya Allah, dulu aku kelaparan, kau tidak peduli. Nah, ini. Sakit ya Allah, dulu aku sakit, kamu tidak peduli. Gimana engkau sakit? Sesungguhnya kalau ada hamba-hambaku sakit, lalu engkau datang menjenguk, menghibur, menyenangkannya, maka engkau tanpa sadar sebenarnya menjenguk aku yang ada di sisinya. Salah satu putra Abah, Haji Didin Fedir, kabarnya sedang dalam keadaan koma saat ini. Mudah-mudahan sudah lebih baik di rumah sakit Angkatan Laut. Untuk Haji Didin Fedir, semoga Allah ringankan beban, semoga Allah angkat penyakitnya, semoga Allah mudahkan semua urusannya. Beliau adalah putra dari guru musik kita. Ya Allah, bisirril Fatihah. Maka jangan heran di dalam tanbih itu juga ada pesan yang selalu dibaca terhadap fakir miskin, harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Sudah sering baca dan dengar tanbih ini? Sudah sering? Sudah berapa kali? Sudah berapa tahun? Sudah dilaksanakan? Nah, ini. Di suatu daerah ada tokoh penggerak TKN. Dia manajer di sebuah perusahaan. Ini di Jawa Barat. Ya, penghasilannya lumayan. Dengan uangnya dia menggerakkan aktivitas TKN. Orang datang berzikir, dia hubungi para ustadz. Wah, dia pimpin rapat, dia yang paling pontang-panting mengurusi TKN, mengeluarkan banyak rezekinya. Maka TKN di daerah itu berkembang. Di Masjid Agungnya, waduh, ribuan. Satu saat, beberapa kali saya ceramah di sana nggak jumpa orang ini. Kemana? Sakit Pak. Oh, sakit. Terus karena selesai manakib sudah lewat tengah malam, saya mau menjenguk orang sakit tengah malam, takut terganggu. Nanti adalah, nanti sajalah. Nanti kelupaan. Tahu-tahu mana Pak? Udah meninggal dunia Pak. Astagfirullah. Saya panggil beberapa pengurus TKN. Pak Anu, yang ketua kita itu kapan meninggal? Sekian bulan lalu.
saya nggak dapat kabar. Sakit apa? Sakit. Berapa lama sakitnya? Saya tanya, siapa di antara kalian yang menjenguk dia saat sakit berbulan-bulan itu? Lebih dari setahun sakit. Pada nunduk. Pada nunduk. Siapa yang punya nomor handphone istrinya? Tolong telepon. Kasih tahu nanti meskipun lewat tengah malam. Mohon maaf, Pak Wahyudin akan singgah ke rumah. Pantas nggak pantas bertamu lewat tengah malam ya, karena kesempatannya takut kelupaan lagi. Saya datang, rumahnya sangat sederhana. Istrinya agak malu menerima tamu yang disebut tokoh dan wakil talqin. Kenapa? Karena hanya bisa menyambut dengan menghamparkan tikar yang sudah robek-robek. Dan di dalam ruang tamu itu tidak ada kursi, tidak ada meja. Mungkin juga di dalam kamarnya sudah tidak ada lagi tempat itu, karena semua sudah terjual untuk makan, untuk berobat, makan dan menyekolahkan anak. Dan saya mendengar anaknya yang kedua pun ditarik, tidak bisa lagi dia bayarkan uang sekolah. Disinilah saya merasa hancur. Rupanya di TKN itu orang hanya sibuk cari muka Allah, zikir hatam tam sampai pagi. Saudara sendiri sengsara. Bahkan tokoh menjadi penggerak TKN, susah hidupnya sampai mati, nggak ada yang jenguk, anak yatimnya pun nggak ada yang ngurusin. Apakah ini murid Abah Anom? Saya nggak akan sebut itu daerah mana, tetapi hanya saya pesankan jangan sampai terjadi di Jogja. Lihat sesepuh kita, siapa yang awal-awal membawa TKN ke Jogja, siapa yang menggerakkan, siapa yang berjuangnya. Ketika TKN sudah redup pun siapa yang awalnya itu ya. Jangan sesudah jadi hebat terus pada rebutan. Jangan hanya itu. Lihat asal mualalnya dulu. Siapa yang menghidupkan? Mana mereka? Masih bisa jalankah? Umur berapa? Bagaimana keluarganya? Ya. Dan bukan mustahil. Siapa di antara kita yang akan mati duluan? Siapa di antara kita yang akan meninggalkan anak yatim, cucu yatim duluan? Bagaimana dengan anak-anak? Jadi kita harus melakukan tindakan sesuatu yang bukan saja riyadhah, bukan saja zikir-zikir, tapi ada tindakan-tindakan sosial yang akan menyiapkan bantuan kepada yatim piatu, kepada orang miskin. Siapa yang miskin? Kita bisa mendadak miskin loh. Kita bisa mendadak miskin. Tidak sedikit banyak teman saya kaya raya, dihantam kanker, habis semua kekayaan untuk berobat. Belum lagi mati, udah miskin semiskin-miskinnya. Kita bisa sewaktu-waktu jadi miskin. Sebagaimana kita sewaktu-waktu bisa meninggalkan anak yatim. Nah, makanya saya menyarankan, yuk kita ini sebagai warga LDTKN, ibadah riyadhah yang ke atas itu kita lakukan, tetapi tindakan-tindakan sosial juga kita bangun. Tindakan sosial. Bagaimana tindakan sosial itu? Harus kita jaga. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada satu buku judulnya Ulamaul Amilin. Ada yang disebut ulama ilmunya tinggi, pinter, banyak ngajar, banyak menulis kitab, tapi dia tidak menjadi praktisi, tidak mempraktekkan. Tapi ada ulama yang pinter juga praktisi. Itu dia ustadz, tapi dia juga jadi pengurus RW, RT. Dia ustadz, tapi dia juga jadi pengurus DKM, begitu. Jadi ulama juga praktisi. Bukan cuma ulama yang ngajar saja itu, tapi praktek. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikelompokkan sebagai ulama yang juga praktisi. Dan beliau ya, dalam sebuah ceramahnya berkata, "Qad fatishtu al-a'mal kullah." Sudah kuperiksa, sudah kucermati perbuatan-perbuatan amal-amal manusia, jenis-jenis amal. Dan ternyata tidak ada amal yang paling afdal daripada bersedekah, memberi makan kepada orang yang kelaparan.
adalah suatu kebahagiaan besar jika dunia berada di tanganku, tapi dengan kekuasaan itu, dengan dunia di tanganku, aku bisa berikan makan kepada orang-orang lapar. Itu. Jadi kita harus berlatih memberi. Ya. Memberi. Maka Syekh Abdul Qadir tahu. Ya. Sudah dapat petunjuk. Ada orang sakitnya berat. Maka Syekh Abdul Qadir dengan harta yang belum miliki, beliau beli kuda-kuda yang besar, mahal-mahal, 40 ekor kuda. Si orang yang sakit itu di desa bertanya, berobat gak sembuh, berjumpa dengan seorang wali. Kamu hanya bisa sembuh kalau kamu minta bantuan kepada Syekh Abdul Qadir. Dia ulama sufi, hamba yang taat beribadah. Pergi sana. Dia pergi ke kota. Di rumahnya Syekh Abdul Qadir, dia tengok ada 40 ekor kuda yang besar-besar, mahal-mahal. Katanya Syekh, ulama sufi, tapi kok hidupnya kaya raya. Mobilnya mewah-mewah, bagus-bagus. Kalau dulu mobil kan kudanya mewah-mewah. Ini sufi apaan nih? Cinta dunia. Ngapain saya berobat pada orang macam ini? Pergilah dia. Pergi, tambah sakit lagi. Datang lagi ke seorang ulama di kota itu. Kata ulama itu, kamu penyakitnya ini hanya bisa sembuh kalau kamu makan 1 hari makan jantung kuda selama 40 hari. Berarti kamu harus menyembelih 40 ekor kuda. Wah, duit dari mana? Kalau harus 1 ekor kuda aja gak terbeli oleh saya. Kamu minta tolong pada Syekh Abdul Qadir. Maka dia datang. Saya disuruh untuk kesini. Hanya saya bisa berobat. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Iya, saya memang sudah diberitahu oleh Allah. Maka aku beli kuda 40. Aku rawat, aku urus memang buat kamu berobat. Tuh, ambil aja 10 kudanya. Malu dia. Tadinya dia menyangka sufi apaan ini, hidup kaya raya, mobilnya mewah-mewah, kudanya bagus-bagus. Ternyata itu disiapkan untuk dikorbankan oleh isi Syekh bagi muridnya. Jadi jangan prasangka. Berarti Syekh itu ulama yang ilmunya tinggi, juga praktisi. Mau mencari kekayaan, bekerja, mau berdagang, dan hasil dagangnya disiapkan untuk disedekahkan. Karena Syekh Abdul Qadir tahu, biar jadi wali kayak apapun, biar rajin qiyamul lail kayak apapun, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang tidak peduli pada nasib yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak peduli untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi kemiskinan jangan dianggap sepele. Memang kita katakan, ditambih dikatakan mereka menjadi miskin itu karena takdir Allah. Terus kata bilang, emang udah takdirnya miskin, biarin aja deh. Kita kan takdirnya kaya. Kita yang beruang, yang berharta, itu menjadi ujian. Lihat surat Al-Munafikun. Ada orang-orang yang ketika sudah mati, rohnya dicabut, badannya dikubur, rohnya dibawa ke alam barzah. Dia lihat di alam barzah, lalu dia berdoa, la ilaha akhartani ila ajalin surat enggak, Al-Munafikun. Yang jelas, buka ininya. Laula akhartani fakuna laula akhartani ila ajalin qarib. Begitu dia sudah sampai ke alam barzah, begitu ya di alam barzah, ya Allah, kembalikanlah aku ke muka bumi, tunda kematianku sebentar saja, kasih kesempatan aku hidup sebentar saja. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin.
Begitu aku kembali ke dunia, langsung seluruh hartaku ku sedekahkan. Nah, lalu setelah itu kau bikin aku mati lagi. Kenapa? Karena setelah di akhirat itu, di alam barzah dilihat orang-orang yang banyak bersedekah, tempatnya mewah-mewah, bagus-bagus itu. Jadi ada itu, lihat ayat Quran surat Al-Munafikun. Banyak orang beriman setelah mati dengan iman dan sholatnya, dia akan masuk surga, betul, dia akan masuk surga. Tetapi dia lihat orang-orang yang banyak bersedekah, surganya lebih hebat, maka dia menyesal dan dia memohon, tundalah kematianku sebentar saja. Kalau kau bikin aku kembali ke dunia sebentar, aku akan bersedekah. Jadi jangan takut untuk bersedekah.